Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuki Pratama Ginting. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di Kota Semarang. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil. Dalam kesempatan kali ini, saya sedang menjalankan program KKN atau kuliah kerja nyata, yaitu sebagai program wajib demokrasi mahasiswa, seperti bentuk pengabdian kepada masyarakat secara langsung dengan berbagai lingkungan dalam waktu dalam waktu kurun dalam waktu tertentu dan tentu ditempatkan di tempat-tempat tertentu sebagai tempat pengabdiannya. Nah, KKN kali ini yang saya ikuti cukup berbeda dari KKN sebelumnya dikarenakan KKN yang saya ikuti sekarang dalam masa-masa pandemi COVID-19. Pada dasarnya dalam keadaan normal KKN dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai kelompok, berbagai jadi kelompok oleh mahasiswa-mahasiswa dan ditempatkan langsung di desa target atau target tujuan desa oleh universitas untuk melaksanakan program-program yang dijalankan secara bersama-sama yang ada di desa yang sudah ditempatkan di universitas. Nah, namun dalam keadaan pandemi sekarang, saya mengikuti PKN dalam keadaan penyesuaian pandemi COVID-19 di mana kami mahasiswa harus melaksanakan program KKN di kampung kami masing-masing atau di tempat tinggal kami masing-masing, kampung asal kami masing-masing, dan dengan menjalankan program-program yang dijalankan secara individu, secara mandiri. Nah, adapun tema KKN yang saya ikuti dalam masa-masa pandemi sekarang itu memiliki tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, dengan tema ini sendiri saya mengikuti ketentuan dari universitas bahwa untuk program yang dijalankan secara individu itu harus terdiri dari program utama yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pun program-program yang dijalankan, program-program yang dibuat dan diciptakan untuk keperluan KKN berdasarkan atau diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui atau dijumpai di desa ini. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu yang dapat dijumpai seperti terlihat pada gambar, adanya sampah-sampah yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik itu sampah-sampah yang organik ataupun anorganik. Seperti terlihat pada gambar, ada sampah-sampah yang terlihat dibuang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di pinggir jalan. Lalu gambar selanjutnya seperti dilihat juga di sini ada beberapa sampah yang ada di tepian jalan dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini bernama Perumahan BTN Sukamaju Indah, dan salah satu problem juga atau masalah yang dapat dijumpai adalah dihasilkannya sampah-sampah rumah tangga yang seperti terlihat di gambar. Ada sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah-rumah yang ada di perumahan, dan jika tidak terarah dengan baik, tidak teralokasi dengan baik, sampah-sampah ini dapat menumpuk di area-area perumahan hingga mengotori saluran-saluran drainase yang mungkin nantinya dapat menimbulkan banjir dikarenakan tersumbatnya saluran drainase. Lalu untuk permasalahan yang selanjutnya, belum adanya terdapat peta blok atau denah blok perumahan dari perumahan BTN Sukamaju Indah yang ada di Desa Sukamaju ini. Nah, seperti terlihat pada gambar, ini merupakan gambar keseluruhan yang diambil dari aplikasi SAS Planet tentang luas dari perumahan ini. Nah, dengan luasnya perumahan ini belum memiliki peta blok dan tentunya menyulitkan orang-orang dari luar untuk menemukan rumah orang atau warga-warga yang di perumahan ini, karena blok-blok di perumahan ini cukup banyak dan tidak urut ataupun acak, sehingga menyulitkan orang-orang untuk menemukan rumah warga yang ada di perumahan BTN Sukamaju Indah ini. Nah, dalam pandangan ke depan yang dikhawatirkan juga jika seburuk ada dalam keadaan terburuk ada korban COVID-19 di perumahan ini yang harus dijemput ambulans. Nah, tentu ambulans akan kesulitan atau lama mencapai titik target dari rumah korban jika tidak adanya peta blok, karena blok dari perumahan sendiri seperti yang saya katakan sebelumnya acak ataupun tidak urut.
Nah, itu jadi permasalahan salah satu yang bisa dilihat dari desa atau perumahan ini. Sehingga untuk program yang kedua dalam program KKN saya merencanakan pembuatan peta blok untuk perumahan ini. KKN saya yaitu program pertama mengenai TPS 3R. Potensi yang bisa dilihat di dalam wilayah ini yaitu masih memiliki lahan-lahan atau kawasan-kawasan daerah yang kosong yang cukup luas untuk didirikannya tempat pengolahan sampah 3R sehingga tidak menjadi masalah dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk pendirian TPS 3R, karena kan seperti terlihat pada gambar masih banyak area-area yang kosong untuk mendirikan TPS 3R. Nah, seperti terlihat juga pada peta ini masih banyak area-area yang kosong yang bisa digunakan untuk mendirikan TPS 3R oleh pemerintah setempat ataupun dari perangkat-perangkat desa ataupun kepala desa. Lalu untuk potensi wilayah yang selanjutnya mengenai program kedua, program untuk KKN saya yang untuk mengatasi permasalahan tidak adanya peta blok perumahan, potensi yang bisa dilihat dari wilayah ini yaitu adanya icon-icon ya atau icon-icon yang bisa membantu warga ataupun orang-orang untuk membaca peta, menggunakan peta seperti yang ada di gambar. Ini merupakan gambar salah satu lapangan yang ada di perumahan ini sehingga bisa membantu warga atau orang yang membaca peta nantinya, karena di dalam peta akan tambahkan simbol-simbol atau icon-icon yang membantu mereka untuk membaca peta. Lalu di dalam pelaksanaan program KKN, yaitu dalam pelaksanaan program pertama yaitu tentang membuat perencanaan desain TPS 3R atau tempat pengolahan sampah 3R, saya membuat desain atau perencanaan atau gambar teknik menggunakan bantuan aplikasi AutoCAD. Nah, di sini seperti dilihat pada gambar, saya membuat desain dari tempat pengolahan sampah 3R tersebut dengan bangunan terdiri antara gudang bangunan secara keseluruhan untuk proses pengolahan sampah dan juga ada bank sampah. Nah, di bangunan gedung ini, gedung tempat pengolahan sampah terdiri dari beberapa area seperti yang dilihat pada gambar, ada area pemilahan sampah, pengomposan, ada area pencacahan. Nah, yang luasnya itu memiliki dengan ukuran yang di sini saya rencanakan 12 meter dikali 16 meter. Nah, itu sudah lebih dari cukup dan sudah memenuhi dari persyaratan yang digunakan untuk membangun TPS 3R. Dan di sampingnya juga ada tersedia bank sampah dengan ukuran 4x4 meter sebagai syarat dari berjalannya TPS 3R yang baik. Dengan bank sampah ini diharapkan nantinya masyarakat bisa memberikan sampah ke tempat pengolahan sampah ini, dan dari pihak tempat pengolahan sampah nantinya bisa mengeluarkan materi ataupun uang sebagai tukar dari sampah yang diantarkan oleh masyarakat. Nah, inilah gambar desain yang saya buat menggunakan aplikasi AutoCAD. Lalu saya lanjutkan ke program SketchUp untuk membuat pemodelan atau membuat gambar visual dari TPS 3R yang saya rencanakan untuk desa ini, serta juga dengan bank sampahnya, di mana di sini dalam program SketchUp ini ataupun aplikasi SketchUp ini, saya memodelkan TPS 3R-nya dalam wilayah 30 x 30 meter atau luas area 30 x 30 meter yang saya rasa lebih dari cukup, dengan meletakkan bank sampah di sebelah kiri jika terlihat dari depan, dan juga gedung pengolahan sampahnya sebelah kanan. Dan juga nantinya masyarakat bisa dengan mudah masuk untuk menyerahkan sampah ke bank sampah, ataupun truk ataupun kendaraan pengangkut sampah dapat masuk dengan leluasa ke area-area TPS 3R. Lalu setelah gambar teknik dan pemodelan selesai dilaksanakan di program atau aplikasi AutoCAD dan SketchUp, saya mencetak atau mengeprint model yang telah saya kerjakan, yaitu model dari TPS 3R, agar mudah dapat melaksanakan sosialisasi seperti saya lihat di gambar. Saya melakukan sosialisasi ke warga mengenai TPS 3R ini, bahwa saya sedang mengerjakan perencanaan TPS 3R yang nanti akan saya teruskan ke perangkat desa, sehingga masyarakat juga tahu bahwa apa itu TPS 3R. Saya sekaligus mengedukasi apa itu TPS 3R dan manfaatnya bila ada di desa ini. Nah, terlihat juga dari antusias warga atau masyarakat yang sosialisasi mengenai adanya TPS 3R ini, mereka juga mengharapkan adanya TPS 3R ini sehingga membantu pengolahan atau koordinasi sampah yang
ada di perumahan ini, ataupun juga membantu dalam mengatasi sampah-sampah yang banyak masyarakat tahu bahwa banyak sampah-sampah yang ada di pinggir jalan Desa Sukamaju ini. Sehingga nama KKN ini yaitu Perancangan Desain TPS 3R atau Tempat Pengolahan Sampah 3R. Hasil desain, gambar teknik, dan pemodelan saya cetak menjadi hard file atau menjadi beberapa printan atau yang dalam bentuk kertas yang menjadi beberapa dokumen yang saya lanjutkan, saya berikan ke perangkat desa di Desa Sukamaju, sehingga program kedua KKN saya ini saya jalankan dengan yang langkah pertama, yaitu mengambil citra satelit atau gambar satelit dari perumahan dengan bantuan aplikasi SAS Planet. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, saya menggunakan aplikasi SAS Planet untuk mengambil gambar atau mengambil citra satelit dari perumahan ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini saya terlihat sedang melakukan pendataan blok-blok perumahan, yang dimana di rumah-rumah warga sudah ada memang tercantum blok-blok yang ada di rumah-rumah warga, sehingga saya memudahkan saya dalam pendataan, dan selanjutnya nanti ditambahkan ke citra satelit yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Lalu setelah peta blok selesai diedit, setelah sudah selesai dibuat di Photoshop, peta blok perumahan dicetak. Selanjutnya dilakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar dengan tujuan warga atau masyarakat sudah mengetahui bahwa ada beberapa titik-titik nantinya yang akan diletakkan peta perumahan, sehingga akan membantu warga-warga atau masyarakat dalam menemukan rumah seseorang di perumahan yang cukup luas ini, dan juga sekaligus mengedukasi dan memberikan ketinggalan peta blok perumahan ini, sehingga masyarakat juga lebih tahu keberadaan blok-blok perumahan yang ada di perumahan tempat mereka tinggal. Untuk kegiatan terakhir dari program kedua, yaitu pembuatan peta blok perumahan ini, peta yang sudah dicetak dan sudah disosialisasikan ke warga, lalu peta ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat di perumahan ini. Seperti terlihat pada gambar, ada beberapa titik yang ditempel peta perumahan agar masyarakat mudah melihat dan membaca dari peta blok ini, ataupun juga seperti tujuan khususnya sebelumnya, jika nanti ada korban COVID-19 yang di perumahan ini, ambulans dapat membacanya dengan cepat sehingga dapat menuju ke perumahan dari rumah yang ada perumahan ini dengan cepat dan sigap untuk mengatasi dari korban COVID-19 ini, ataupun juga mengatasi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan jual beli online karena takutkan karena kurir yang mungkin tidak sampai ke rumah warga yang di perumahan ini dengan akurat karena tidak adanya peta atau bantuan nama blok. Nah, sehingga sekarang sudah ada peta bloknya, diharapkan kedepannya dapat digunakan dengan baik oleh orang siapapun yang merasa berkepentingan dan mencari rumah orang yang ada di perumahan ini. Perkenalkan, saya Diki sebagai pemuda setempat. Saya turut berterima kasih kepada Yogi yang telah melaksanakan KKN-nya di kampung halamannya di Sukamaju ini. Mungkin di Sukamaju ini sangat terbantu dalam program pengerjaan KKN-nya Yogi di sini. Banyak manfaat yang mungkin terasa gitu di dalam kampung Sukamaju ini. Untuk KKN yang diterapkan di kampusnya sekarang, saya rasa cukup bagus. Kenapa? Karena untuk KKN di kampung halaman sendiri lebih terasa manfaatnya karena mahasiswa itu lebih tahu apa kekurangan di kampungnya tersebut daripada dia harus KKN di luar yang sama sekali dia buta gitu. Jadi contohnya yang dibuat Yogi ini juga, dia tahu bahwa kelemahan atau kekurangan di kampung Sukamaju ini terlalu banyak sampah gitu, atau terlalu ribet gitu dalam pemetaan rumah-rumah di sini. Untuk desain TPS atau tempat pengolahan sampah ini, saya rasa sangat mendukung gitu di keadaan kampung Sukamaju ini. Kenapa sangat mendukung? Pertama itu mungkin permasalahan yang utama di kampung Sukamaju ini tentang sampah gitu. Jadi dengan adanya desain ini, kedepannya mungkin sampah-sampah di Sukamaju ini mungkin
dapat berkurang atau bersih lah gitu. Dan kedua, di situ saya lihat juga ada bank sampah gitu. Bisa juga dipergunakan gitu, sebagai masyarakat untuk pengembangan ekonomi gitu. Dari mereka menjadi pegawainya ataupun mereka bisa menjual gitu sampah mereka di tempat bank sampah itu. Jadi harapannya TPS ini dapat realisasi dengan segera gitu, agar masyarakat dapat merasakan apa yang telah diajukan oleh Yogi ini. Yang kedua itu mengenai peta blok. Saya rasa untuk peta blok ini sangat membantu gitu, dalam perumahan Sukamaju ini. Kenapa? Saya rasa salah satunya lah ya, saya sering memesan barang-barang online gitu. Jadi kurir-kurir itu banyak yang kurang hafal atau kurang tahu gitu mengenai blok-blok yang ada di perumahan Sukamaju ini, yang sangat berkaitan dengan masa sekarang, itu masa pandemi corona. Mungkin kan apabila ada masyarakat yang terkena COVID, ambulan jadi cepat gitu untuk melaju atau menuju ke perumahan tersebut, ke blok tersebut. Harapannya juga nanti pemerintah di sini juga membangun peta yang lebih besar gitu, agar pengendara dapat melihatnya secara jelas gitu dengan peta tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, testimoni mengenai program yang telah dikerjakan oleh Yogi ini. Sekian dan terima kasih. Bujur.